untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab meskipun keliru ya, itu saya catat. Sekali tanya atau sekali jawab itu satu. Kemudian di akhir semester itu akan direkap. Direkap ditambahkan ke nilai akhir sebagai poin tambahan, poin bonus. Ya. Dan pengalaman saya itu efeknya lumayan besar kalau misalnya Anda poinnya banyak. Ya. Sehingga manfaatkanlah sesi online ini untuk mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, kita mulai. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang similarity atau distance ya. Nah, ada yang bisa membantu apa itu makna similarity? Silakan. Similarity atau distance. Ada yang bisa membantu mungkin? Oke, jadi di data mining ini ya, salah satu hal yang akan sering kita lakukan ya mengukur kemiripan antara dua data ya. Mengukur kemiripan antara dua data. Jadi misalnya ada sebuah transaksi ya, transaksi misalnya kartu kredit, maka sistem komputernya bank itu akan akan mencoba menebak apakah transaksi tersebut itu transaksi asli atau pembelian palsu. Ada orang menggunakan kartu kreditnya orang lain secara ilegal, ya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit terus Anda beli sesuatu lewat kartu kredit, bisa jadi kan memang Anda sendiri yang beli ya, atau ada orang yang nggak bertanggung jawab yang menggunakan kartu kredit Anda. Ya, nah bank itu agar tidak terjadi masalah, itu berusaha mendeteksi kalau ada transaksi, ini kira-kira transaksinya transaksi asli dari orangnya atau transaksi penipuan. Gitu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengukur tingkat kemiripan. Ya, jadi misalnya transaksi ini dengan transaksi profil transaksi yang asli itu kemiripannya berapa persen. Ya. Dengan profil transaksi yang palsu kemiripannya berapa persen. Sehingga ya, memang hal yang sering kita lakukan di data mining itu mengukur kemiripan. Ya. Nah, untuk mengukur kemiripan itu menggunakan similarity atau dissimilarity. Ya. Boleh menggunakan similarity, boleh menggunakan dissimilarity atau nama lainnya distance. Ya. Ada yang bisa bantu apa itu similarity? Similarity itu kemiripan antara data satu dan data yang lain, Pak. Oke, terima kasih. Siapa barusan namanya? M. Bibit. Bibit ya. Iya. Ya, saya yang keliru nanti. Bibit. Oh, nggak keliru ya? BIBIT. Didit, Pak. Oh, Didit. Sorry. Saya kira Bibit. Muhammad Didit. Ya, iya, Pak. Oke, terima kasih. Terus untuk dissimilarity ada yang bisa bantu? Saya izin menjawab. Silakan. Dissimilarity adalah nilai yang menunjukkan ketidakmiripan dua data. Oke, terima kasih. Ardin ya. Ya, benar ya yang disampaikan teman kalian. Jadi di sini di data mining itu kita akan sering
mengukur kemiripan, ya, kemiripan suatu data dengan profil tertentu. Jadi profil A kemiripannya berapa persen, dengan profil B berapa persen. Nah, kemiripan itu nanti dinyatakan dalam sebuah angka, ya, dalam angka. Jadi similarity itu angka yang menunjukkan kemiripan antara dua data. Ya. Kalau distance atau dissimilarity itu angka juga, dia menunjukkan ketidakmiripan, ya, ketidakmiripan. Nah, kalau makin mirip maka similarity-nya naik, ya. Makin turun, maka similarity-nya makin kecil. Jadi, misalnya suatu transaksi dibandingkan dengan profilnya transaksi palsu, misalnya 60% similarity-nya. Kalau misalnya 70%, maka yang 70% itu akan lebih mirip timbang yang 60%. Ya. Nah, kebalikannya dengan dissimilarity. Ya. Dissimilarity. Kalau dissimilarity itu makin besar, itu makin berbeda atau makin nggak mirip. Ya, kalau makin kecil itu makin mirip. Nah, itu dissimilarity. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nah, similarity maupun dissimilarity itu sebenarnya menunjukkan hal yang sama, ya. Jadi misalnya gini, similarity atau kemiripan A dengan B itu 60%. Sama saja dengan mengatakan distance atau dissimilarity itu 40%. Sama aja. Jadi similarity 60% sama aja dengan dissimilarity 60%, ya. Atau similarity 80% itu sama saja dengan dissimilarity 20%. Ya mirip dengan air lah, ya. Ada misalnya kita punya gelas, ya. Gelas misalnya terisi misalnya segini, ya, terisi 70%. Kita boleh mengatakan gelas ini terisi 70%, boleh. Atau gelas ini kosong 30%. Nah, itu menunjukkan hal yang sama. Jadi untuk menunjukkan tingkat kemiripan, Anda boleh menggunakan similarity atau dissimilarity bebas, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana cara menghitung kemiripan atau ketidakmiripan, ya, similarity atau distance atau dissimilarity. Nah, di sini kita belajar dulu untuk simple atribut, ya. Simple atribut itu satu atribut, ya, satu atribut. Nah, di sini sudah ada rumusnya, tapi dibeda-bedakan berdasarkan ini, ya, tipe-tipe atributnya, ya. Oke, untuk nominal dan ordinal, apa bedanya dengan interval atau rasio? Kayaknya di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, ya, tentang data. Ada yang bisa bantu? Nominal dengan ordinal. Apa sih bedanya dengan interval atau rasio? Ada yang ingat? Izin menjawab, Pak. Ya, Nur Hafifah. Silakan. Kalau nominal itu termasuk kategori, Mm-mm. yaitu datanya tetap dan tidak bisa diubah seperti ID number dan kode pos. Kalau ordinal itu datanya bisa diurutkan seperti tinggi badan contohnya. Ya, Kalau interval itu terdapat jangkauan dan bisa ditambahkan. Contohnya itu seperti temperatur atau Celcius. Kalau rasio itu bisa dikalikan atau dibagikan. oke, terima kasih Nur Contohnya Hafifah. seperti length, time, dan counts. Ya. Jadi benar, ya.
Jadi nominal ordinal itu kategori, kalau interval atau rasio itu bilangan ya. Nominal itu antara satu data dengan data yang berbeda itu cuma menunjukkan perbedaan ya. Kalau ordinal itu nilai data menunjukkan level. Contohnya apa? Misalnya golongan darah ya. Bisa A, bisa B. Ya. Nah itu nominal karena A dengan B itu kan nggak ada levelnya. Misalnya A itu lebih tinggi gitu kedudukannya, nah, itu enggak ya. Kalau ordinal itu menunjukkan level juga, jadi dia kategori. Kategori itu maksudnya bukan bilangan ya, kategori ya. Tapi ada levelnya. Contoh nilai A dengan B. Nah, A itu lebih tinggi dari B, ada levelnya ya. Kemudian ada juga yang interval atau rasio. Kalau interval atau rasio itu ini ya apa namanya? Bilangan ya. Kalau interval itu cuma bisa ditambah atau dikurangi. Contohnya apa? Suhu dalam Celcius ya. Cuman bisa ditambah atau dikurangi, nggak bisa dikali ya. Kalau suhu dalam Celcius itu. Contohnya gini. Misalnya saya punya suhu 20 derajat. Kalau dikalikan 2 itu maksudnya apa? 40 ya. Nah, itu kan 2 kali lebih panas. Ya. Sekarang kalau suhunya misalnya minus 20 derajat Celcius, kalau kalikan 2, jadi minus 40. 2 kali lebih dingin. Nah, yang satu kalau dikali 2, 2 kali lebih panas. Yang satu kalau dikali 2, 2 kali lebih dingin. Ya. Nah, itu kan nggak konsisten. Makanya untuk suhu Celcius itu tidak berlaku operasi perkalian. Ya. Nah, itu contoh yang ordinal, cuma bisa ditambah, dikurangi. Kalau interval atau rasio itu bisa tambah, kurangi, kali, atau bagi. Contoh, suhu dalam Kelvin. Kalau Kelvin itu kan nggak ada minusnya, jadi kalau dikalikan ya pasti konsisten. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ngitung similarity atau distance untuk atribut yang ini ya, untuk atribut yang simple atribut atau satu atribut, jadi datanya cuma satu atribut. Nah, untuk yang nominal, untuk menghitung distance atau dissimilarity itu seperti ini rumusnya ya. Nah, kalau datanya sama, 0 ya. Kalau datanya beda, langsung aja 1. Kalau similarity, nah, similarity di sini kalau sama itu 1, kalau beda 0. Nah, langsung aja seperti itu ya. Contoh ya, contoh misalnya ada 2 orang, golongan darahnya A dan B. Ya. Berapakah distance atau dissimilarity-nya? Berapakah similarity-nya? Ada yang bisa bantu? Ada yang golongan darah A, ada yang golongan darah B. 2 orang ya. Antara orang tersebut berapakah distance-nya? Atau dissimilarity? Berapakah similarity-nya? Mungkin izin Pak. Silakan. Najib, Pak. Najib. Oke. Untuk dissimilarity-nya itu 100% dan similarity-nya itu 0%. Najib Fikri ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Langsung aja dicek apakah sama. Kalau sama, artinya similarity-nya 1 ya. Kalau dissimilarity-nya itu 0. Jadi seperti itu ya. Itu untuk yang atribut nominal. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Nah, sekarang untuk yang atribut ordinal. Ordinal itu kategori juga, tapi ada levelnya ya. Nah, ini untuk ngitung similarity, itu dissimilarity dulu ya. Yang pertama, nilainya itu dipetakan menjadi angka. Jadi dari 0 sampai N-1 ya. Jadi misalnya ada 5 kemungkinan nilainya. Ya nilainya yang satu kasih 0, yang satu kasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 3, ada yang kasih 4 gitu ya. Kalau dissimilarity-nya rumusnya apa? P min Q bagi N min 1 ya. P itu data pertama, Q data kedua.
yang sudah diubah menjadi angka ya. Terus dibagi N-1. Kalau similarity-nya seperti ini. Langsung dimasukkan rumus ya. Contoh ya. Misalnya saya mau menghitung nilai ya, nilai. Jadi A itu nilai mahasiswa 1 itu nilainya A, mahasiswa 2 itu nilainya C. Berapakah similarity-nya? Berapakah dissimilarity-nya? Nah, ini pertama-tama kita petakan dulu kemungkinan nilainya. Anggap saja nilainya A, B, C, D, E ya. Jadi A, B, C, D, E ya. Terus kita kasih angka dia ya. Dari 0 sampai N-1. N itu kemungkinan nilainya jadi 0 sampai 4. Misalnya ini 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Seperti itu ya. Terus ngitung dissimilarity atau distance-nya gimana? Nah, ini. Pakai rumus ini ya. Jadi D sama dengan P min Q. P itu nilai pertama, Q itu nilai kedua. Jadi misalnya mahasiswa 1 A. A itu standar 4 ya. Terus mahasiswa 2 C. C itu 2. Nah, seperti ini ya. Di mutlak. Ya. Dibagi N-1. N-1 itu banyaknya kemungkinan nilainya dikurangi 1. Jadi di sini N-1 itu kan kemungkinan nilainya ada 5. 5 kurangi 1 seperti ini ya. Sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Nah, itu dissimilarity atau perbedaannya. Ingat, makin besar dissimilarity, maka data tersebut akan makin berbeda. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan mengenai ordinal. Jadi kita menghitung similarity atau dissimilarity untuk data ordinal ya. Ordinal itu bukan angka, tapi ada levelnya. Kalau similarity-nya gimana? Similarity-nya gampang aja ya. 1 dikurangi ini ya. Jadi kalau similarity-nya 1 dikurangi 2/4. Setengah juga. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, Ika, silakan. Itu untuk integernya itu hitungnya dari kanan ke kiri atau bebas? Suaranya kurang jelas, Tika? Untuk integernya itu menghitung indeksnya itu dari kanan ke kiri atau bebas gitu, Pak? Maksudnya konversi nilainya ini ya? Iya. menjadi 0. Ya, ini yang penting nilainya itu menunjukkan levelnya. Contoh ini yang paling rendah ya, yang paling rendah E, kita kasih bagian 0 gitu. Yang lebih tinggi D, kita kasih 1 dan seterusnya. Ya. Jadi bebas cara ngasih angkanya. Yang penting menunjukkan level-levelnya. Yang paling bagus misalnya A, ya A itu yang dikasih 4 gitu. Baik, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang data berupa bilangan. Ya, ada yang interval, ada yang rasio. Ingat ya, angka itu belum tentu bilangan ya. Misalnya nomor KTP. Nomor KTP itu bukan interval atau rasio, meskipun bentuknya angka ya. Kalau interval atau rasio yang numerik itu bisa dioperasikan matematika, ya, minimal penjumlahan pengurangan. Kalau nomor KTP kan nggak bisa dijumlah ya. Nah, sekarang yang interval atau rasio untuk menghitung distance itu langsung aja P min I ya. Contoh misalnya apa ya? Misalnya uang lah ya. Saya punya uang 1 juta. 1 juta. Teman saya punya uang 5 juta. Berapa distance-nya? Ya 1 min 5.
diambil nilai mutlaknya. Nah, itu distance-nya ya. Untuk similarity-nya ini ada beberapa cara. Anda boleh pakai yang mana aja ya. Kalau pakai yang ini, S sama dengan min D. Jadi kalau kita hitung dulu distance-nya, kemudian kita minuskan. Kalau kasus ini kan 4. Ya. Artinya similarity-nya sama dengan minus 4. Nah, seperti itu ya. Kalau pakai rumus yang ini. Atau kalau pakai rumus yang ini, ya. Kalau pakai rumus yang ini, itu ini ya. 1/1 plus D. Jadi similarity-nya kalau pakai rumus yang ini 1/1 minus 4. Nah, seperti itu. Kalau pakai rumus yang ini agak banyak hitungnya. Jadi kita hitung D-nya dulu. Kemudian kita hitung kemungkinan seluruh D yang ada antara data-datanya. Nah, kita cari minimalnya itu min D ya. Terus kita cari maksimalnya itu max D. Terus tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nah, itu data untuk yang interval atau rasio. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ingat, ini untuk ini ya. Untuk apa namanya? Atribut tunggal. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk atribut yang atributnya banyak, data yang atributnya banyak? Kemarin Anda sudah belajar tentang bunga iris ya. Bunga iris itu kan atributnya 4. Jadi ada orang namanya Fisher mengumpulkan bunga iris sebanyak 150 bunga. Dia metik 150 bunga. Bunga iris itu ada 3 jenis atau spesies, stosa, terus versicolor, sama virginica. Ya. Nah, untuk tiap-tiap bunga itu ambil 50 dia. 50 stosa, 50 versicolor, 50 virginica. Ya. Terus dihitung atau diukur itu ada 4 atribut. Sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya. Sepal itu kelopak, ya kelopak. Jadi kalau bunga itu seperti ini. Ini ya. Wah, ini saya menurun kemampuan gambarnya bandingkan waktu SD atau SMP. Nah, yang hijau-hijau itu namanya putik, ya. Putik. Putik itu adalah petal. Yang warna-warni itu sepal, sepal atau kelopak. Nah, untuk satu bunga dihitung sepal length dan sepal width ya. Jadi panjang putik, lebar putik, terus panjang kelopak, lebar kelopak. Nah, sekarang misalnya kita mau menghitung kemiripan antara satu bunga dengan bunga lain pakai 4 atribut tersebut. Nah, gimana caranya? Kalau yang barusan kan cuma satu ya, satu atribut. Ya. Nah, kalau 4 atribut, nah itu mudah ya, pakai rumus ini. Nah, ini rumus yang sudah pernah Anda kenal waktu sekolah, mulai SD malah apa? Pitagoras ya, pakai Pitagoras. Nah ini ya pakai Pitagoras. Ada yang kesulitan untuk memasukkan datanya menggunakan Pitagoras? Atau lupa rumus Pitagoras? Saya kira sudah paham semua ya, Pitagoras. Nah ini contoh ya. Ini ada data. Kadang-kadang data itu dinamakan poin ya. Kenapa? Kalau diplot di koordinat kartesius atau data space, itu ya satu data itu diibaratkan satu titik ya. Contoh data pertama, di sini atributnya adalah X dan Y. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, untuk titik pertama, kalau kita plot, ya di sini lokasinya ya. X-nya 0, Y-nya 2. Jadi persis seperti koordinat kartesius gitu ya. Misalnya P3 atau data 3, 3,1. X-nya 3, Y-nya 1 ini. Ya.
Nah, sekarang coba Anda hitung distance. Ingat ini distance ya, bukan similarity. Anda hitung distance antara P2 dengan P3. Ada yang bisa bantu? Pakai Pythagoras atau Euclidean distance. Yang bisa silakan mendikte, nanti saya bantu untuk menuliskannya. Silakan hitung distance, Euclidean distance antara P2 dengan P3. Tidak ada? Saya, Pak. Silakan, namanya siapa? Najib Fikri, Pak. Najib. Oke, gimana Najib? Jadi itu nanti hasil dari akar 2. Gimana prosesnya? Untuk panjang kaki pertama itu 1, panjang kaki kedua itu 2. 1. Oke, untuk X-nya, untuk atribut pertama kan X ya. Ya. P2 itu 2 ya, P3 3 kayak gini, dikuadratkan ya. Tambah Ya. untuk Y-nya 0, 1 dikuadratkan ya. Hasilnya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar 2. Seperti itu ya. Oke, Najib, saya catat dulu. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan cara ngitungnya. Euclidean distance atau Pythagoras ya namanya. Nggak sulit ya. Jadi karena ini distance, maka makin besar, maka datanya makin nggak mirip ya. Jadi nggak mirip. Tapi kalau Anda pakai similarity-nya, makin kecil, makin besar, makin mirip. Nah, kebetulan ini distance ya. Masuk ke kategori distance. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya Minkowski distance ya. Kalau Minkowski distance itu sama dengan Euclidean, tapi pangkatnya bisa berapapun ya. Jadi pangkatnya bisa berapapun. Kalau Euclidean atau Pythagoras, pangkatnya itu pangkat 2. Contoh ya, misalnya saya menghitung Euclidean Minkowski distance dengan R sama dengan 3. Antara P2 dan P3. Jadi ini sama. Jadi langsung aja pangkatnya kita ganti. Ini pangkat 3, ini pangkat 3, terus akar pangkat 3. Jadi seperti itu ya. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2. Nah itu kalau kita menghitung P2 dan P3 untuk Minkowski distance pakai R sama dengan 3. Jadi intinya sama dengan Pythagoras ya. Cuman yang diganti adalah pangkat dan akar pangkatnya. Disesuaikan dengan R yang kita pakai ya. Nah, untuk yang Minkowski distance itu ada beberapa jenis ya. Kalau R-nya sama dengan 1 namanya city block distance ya. R sama dengan 2 itu Euclidean atau Pythagoras ya. Boleh R3, ada R4 terserah. Kalau R tak hingga itu namanya supermum ya. Supermum distance. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai Euclidean distance dan Minkowski. Jadi konteksnya di sini kita mencari kemiripan atau ketidakmiripan antara dua data ya. Kalau kita pakai distance, makin besar, makin nggak mirip. Kalau kita pakai similarity, makin besar, makin mirip. Sama aja. Ya. Tapi nggak boleh salah cara membacanya. Ya.
Kemudian ada yang namanya Mahalanobis distance ya. Jadi Mahalanobis distance itu distance yang digunakan untuk menghitung kemiripan atau ketidakmiripan antara data yang ini ya, antara data yang punya atributnya punya korelasi ya. Contohnya misalnya untuk saya mengambil data dari 100 orang ya. Misalnya data yang saya ambil tinggi badan dengan panjang lengan. Tinggi badan dengan panjang lengan. Nah, antara tinggi badan dan panjang lengan untuk setiap orang itu kan punya korelasi. Orang yang makin tinggi itu biasanya lengannya kan makin panjang. Ya. Jadi atribut TB itu berpengaruh atau punya korelasi dengan PL. Nah, untuk data yang atributnya berkorelasi, nah, Anda disarankan menggunakan Mahalanobis distance. Ya. Nah, Mahalanobis distance itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya seperti ini ya. P dan Q itu data-data yang mau kita hitung distance-nya ya. Jadi P itu data 1, Q itu data 2. Nah, dikurangkan aja, jadi P min Q, terus ini ya, terus ini P min Q transpose. Jadi contoh, misalnya tadi P itu misalnya antara ini ya, nah ini ya, nah ini antara P2 dan P3 lah, ya. P2 dan P3 untuk X-nya selisihnya kan 1. Terus Y-nya selisihnya misalnya min 1 ya. Nah, itu P min Q, itu P min Q ya. Jadi antara P2 dan P3 untuk X-nya kan 2 kurangi 3. Oh maaf. Oke. Coba saya 2031. Jadi P itu misalnya 20. Untuk data P atributnya adalah 2,0, Q misalnya 3,1. Nah, terus kita menghitung P min Q, jadi dikurangi ya. Jadi 2 minus 3 ini untuk yang X ya. Terus untuk yang Y 0 minus 1. Dikalikan ini min 1. Kemudian yang ini adalah P min Q transpose. Nah, kalau ini ditulis sebagai baris, maka ini ditulis sebagai kolom. Kalau transpose kan baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. 2 min 3, 0 min 1. Oke. Ini ya oke. Ini juga oke, yang masih belum jelas ini ya. Nah ini sigma itu merupakan matriks kovarian. Ya, jadi matriks kovarian yang di inverse ya. Matriks kovarian itu dihitung dari semua dataset. Jadi ini Anda hitung matriks kovariannya. Hasilnya nanti sesuai atributnya ya. Di sini kan atributnya 2. Nah, nanti 2 kali 2 ya. Kemudian di inverse. Nah, itu. Kalau Anda bingung, Anda boleh pakai aplikasi untuk menghitung matriks kovarian ya, dan inverse-nya. Pakai Excel bisa ya. Pakai Excel bisa. Jadi matriks kovarian itu dihitung dari semua anggota datanya. Ya, kemudian di inverse. Nah, itu adalah Mahalanobis distance ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini contoh mencari inverse ya. Kalau 2 kali 2 ya seperti ini ya. Tapi kalau 3 lebih dari 2 itu beda caranya. Itu sudah pernah Anda pelajari di SMA ya, cari inverse. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada? Oke, kita belajar lagi ya. Jadi similarity atau distance itu rumusnya banyak. Tergantung jenis datanya ya. Mau kita pakai apa ya.
Kalau hanya satu atribut ya pakai yang awal tadi ya. Kalau misalnya beberapa atribut tapi angka, kita bisa pakai Euclidean atau Pythagoras. Nah ini cara menghitung similarity yang ini di halaman ini antara binary vektor ya. Jadi data yang isinya biner 1 0 1 0 gitu ya. Jadi 1 0 1 0. Nah itu kita menghitung similarity. Ingat similarity ya. Jangan keliru. Ya. Ada yang namanya simple matching coefficient ya. Nah, simple matching coefficient. SMC. Jadi contoh ya. Kita punya dua data P atau Q ya. Nah, data-datanya, atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tapi tiap atribut itu jenisnya biner. Jadi bisa 1, bisa 0. Ya. Nah, SMC itu menghitung, ini rumusnya ya. Jadi yang sama dibagi total banyaknya atribut. Contoh, antara P dan Q yang sama mana? Ini sama ya. Ini sama. Jadi 6. Ya, 6. 6 apa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi yang sama 7 ya, yang ini. Nah, 7 ya. Sementara atributnya ada 10, jadi 7 per 10 atau 0,7. Nah, ini SMC. SMC itu merupakan similarity, ingat bukan distance. Jadi makin besar, maka kesamaannya makin tinggi ya. Kemudian ada juga yang namanya Jacquard ya. Kalau Jacquard itu seperti ini. Yang ini rumusnya Jacquard. Jadi yang dihitung untuk yang pembilangnya adalah yang apa? Sama-sama satu. Nah, di sini ada nggak yang sama-sama satu? Kita cek yang sama-sama satu nggak ada. Nah, jadi 0 ya. Kemudian penyebutnya itu yang apa? 1 0 atau 0 1 atau 1 1. Ini kalau 0 0 nggak dihitung di sini ya. Yang ini, kemudian ini ya. Jadi 0 per 3 sama dengan 0. Nah, itu Jacquard. Nah, kalau Jacquard ternyata di sini kesamaannya nggak ada. Ya. Oke, itu similarity SMC dengan Jacquard ya. Itu khusus untuk data vektor biner. Jadi data yang atribut-atributnya merupakan bilangan biner 1, 0, 0. Kemudian ada Cosin similarity ya, Cosin similarity. Jadi Cosin similarity itu merupakan similarity yang digunakan di ini ya, di apa namanya, di pengolahan teks ya, pengolahan teks. Misalnya Google mencari kemiripan antara dua dokumen ya. Mencari kemiripan antara Anda mengquery di Google dengan halaman web itu biasanya yang digunakan untuk mencari kemiripan data-data yang sifatnya teks ya. Nah, kalau Cosin similarity itu analoginya seperti ini. Misalnya saya punya data ya, data 1, data 2. Kan bisa diplot ya. Diplot di koordinat Cartesius ini ya. Kalau Euclidean distance atau Pythagoras, ketika dia mencari distance itu dihitung apa? Pakai garis lurus ya. Antara data 1 dengan data 2 itu Pythagoras. Ya. Kalau Cosin similarity enggak. Cosin similarity itu pertama-tama kita cari apa? Ini misalnya O. O dengan data 1, O dengan data 2. Kita cari sudut apitnya. Nah, itu namanya Cosin similarity. Ya, Cosin similarity. Jadi dia tidak mencari jarak langsung antara dua titik, tapi mencari sudut apitnya antara O data 1 dengan O data 2. O itu titik pusat. Ya.
Nah, itu namanya cosin similarity. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini pelajaran SMA, misalnya data 1 itu D1, data 2 D2. Rumusnya gimana? D1 dot D2 bagi besar data D1 bagi besar data D2. Nah, ini itu untuk mencari cosin similarity. Ya. Contoh, misalnya data 1 adalah berapa misalnya? 5,3. Ya. Data 2, oh maaf, saya bersihkan dulu. Misalnya data 1 misalnya 1,5. Jadi X-nya 1, Y-nya 5. Data 2, 4,3 misalnya. 4,3 ya. X-nya 4, Y-nya 3. Jadi ini X, ini Y. Coba cari Euclidean distance antara D1, 2. Kemudian cari cosin similarity antara 1, 2. Ya. Ada yang bisa bantu mungkin? Coba cari Euclidean distance-nya dulu. Silakan. Ada yang bisa bantu? Euclidean distance atau Pythagoras antara data 1 dengan data 2. Nggak ada? Sudah lupa pelajaran SD? Langsung aja ya. Jadi akar dari untuk X-nya data 1, 1, data 2, 4 ya. Jadi 1 minus 4 dikuadratkan. Tambah 5 kurangi 3 kuadrat. Nah ini kalau Euclidean distance-nya. Jadi pakai Pythagoras saja. Nah ini distance ya, untuk Euclidean distance itu distance. Makin besar makin enggak mirip. Oke, coba cari cosin similarity-nya. Nah ingat, cosin similarity itu similarity ya. Makin besar malah makin mirip. Caranya, gimana? Caranya ialah A dan B per besar A kali besar B. Ya. Kalau A dan B gimana? 1, 5, ya. 4, 3 per besar A itu akar 1 kuadrat tambah 5 kuadrat kalikan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini rumus SMA ya. Kalau cara ngitung dot gimana? Yang sejajar itu kita kalikan ya. Jadi 1 kali 4 ditambah 5 kali 3. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya 1 kali 4 itu 4. 5 kali 3, 15. Ya, per besar A itu akar 26 ya. Ini kan 26. Terus ini akar 16 tambah 25, 35, 39. Akar 39. Nah, itu cosin similarity-nya ya. Jadi makin besar, makin mirip. Namanya similarity kan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada?
Nah, ada juga yang namanya extended Jacquard coefficient ya. Jacquard. Jadi rumusnya seperti ini ya. Nah, ini nggak sulit asal Anda paham cara menghitung kosin similarity ya bisa. Cuman kalian nambahkan ini aja kan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Terus ada juga yang namanya korelasi ya. Jadi korelasi itu menunjukkan hubungan antara dua variabel ya. Kalau korelasi positif, maka variabel satu nilainya naik, variabel dua itu naik juga. Kalau negatif itu berlawanan. Yang satu naik, yang satu turun. Kalau mendekati nol itu tidak ada hubungannya ya. Oke, kita sudah membahas beberapa jenis similarity atau distance ya. Yang pertama, similarity untuk satu atribut ya, similarity atau distance untuk satu atribut. Yang kedua, untuk angka saja, tapi banyak atribut pakai Euclidean ya, Euclidean atau Minkowski. Kemudian yang ketiga, banyak atribut tapi atributnya biner 1 0. Itu pakai SMC atau Jacquard ya. Kemudian Cosin similarity ya. Beberapa atribut angka ya. Tapi biasanya digunakan untuk dunia pengolahan teks ya. Mencari kemiripan teks, perbedaan teks. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana kalau misalnya atributnya itu campur, nggak angka tok gitu, tapi ada yang angka, ada yang nominal, ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio. Nah, bagaimana cara menghitung similarity atau distance? Nah, untuk similarity atau distance, ya, yang terdiri atas beberapa atribut yang jenisnya beda-beda, kita menggunakan ini ya, menggunakan prosedur ini. Ya, gimana prosedurnya? Nah, seperti ini. Ya. Yang pertama, misalnya kita punya data yang atributnya ada beberapa ya. Nah, untuk kasus di mana atributnya beda-beda, caranya apa? Kita hitung satu persatu ya. Jadi misalnya ada 4 atribut. Ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, atribut 4. Ya. Nah, kita hitung untuk atribut 1 dulu berapa. Kita hitung similarity-nya atau distance-nya ya. Atribut 2 kita hitung sendiri. Atribut 3 kita hitung sendiri, atribut 4 kita hitung sendiri ya. Kemudian untuk setiap atribut kita tentukan ini ya, epsilonnya. Epsilon itu 0 atau 1. Kalau 0 artinya atribut tersebut enggak dipakai ya. Kalau 1 artinya atribut tersebut itu dipakai. Jadi atribut 1 berapa epsilonnya? Bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 0 ya. Bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 0. Kan dia 0. Dia 0 itu kalau atributnya ada yang hilang. Ya. Jadi nilai atributnya ada yang hilang. Misalnya untuk atribut 1 ternyata data pertama nilainya hilang, kosong. Nah, itu nggak dipakai. Jadi epsilonnya 0. Atau data tersebut itu atribut biner yang nilainya sama-sama 0. Nah, itu nggak dipakai. Atau epsilonnya 0. Ya. Kemudian baru kita hitung totalnya di sini ya. Totalnya di sini. Ya. Jadi untuk tiap atribut itu similarity-nya kita hitung. Misalnya atribut pertama S1, epsilonnya ini ya. Epsilon itu bisa 0, bisa 1 ya. Kapan 0? Kapan 0? 0 itu kalau ada atribut yang hilang ya. Untuk atribut tersebut. Atau itu sama-sama nolnya. Jadi atribut biner yang sama-sama nolnya. Tambah S2, epsilon 2 dan seterusnya ya. Per total epsilon. Nah,
total epsilon. Nah, itu caranya ya untuk menggabung. Ya. Terus untuk yang ini itu sama cara menghitung similarity antara dua data yang atributnya tipenya bermacam-macam, tapi ini ada bobot ya, bobot W. Hampir sama ya, tapi untuk tiap atribut itu dikasih bobotnya. Misalnya ada 4 atribut ya, ada atribut 1, atribut 2, 3, 4. Ini bobotnya misalnya 0,3, 0,2, 0,2, 0,3, seperti itu. Ya, dari sini ada faktor bobotnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa nanti pada saat jam praktikum Anda melakukan presensi ya, presensi. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.